pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini yang sering banyak menghalangi Tuhan memberkati kita. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Oh, siapa yang nggak mau ya? Semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi banyak orang ingin diberkati oleh Tuhan, ternyata tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Ada sesuatu penghalang yang menyebabkan berkat-berkat Tuhan itu tidak turun di atas kita. Nah, oleh sebab itu, supaya berkat-berkat Tuhan itu turun di atas kita, semua penghalang-penghalang itu harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang penghalang itu adalah sesuatu yang berat kita lepaskan, karena udah enak kita rasa. Sama seperti waktu Sarah berkata pada Abraham, usir Hagar itu sama Ismail, katanya. Abraham merasa berat ya, aduh gimana ini, kau masa kau suruh pula aku usir Hagar sama Ismail. Berat dia mengusir, karena Hagar dan Ismail itu sudah menjadi bahagian dari hidupnya. Tapi akhirnya Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, ikutkan apa yang dikatakan oleh Sarah, usir. Kenapa? Karena yang menjadi berkat, yang menerima warisan bukan Ismail tapi Ishak. Jadi biarpun dengan rasa berat, karena selama ini Hagar dan Ismail itu menjadi bagian hidupnya, dengan rasa berat, akhirnya dia lakukan juga apa yang Tuhan perintahkan, dan dia mengusir Hagar dan Ismail pergi, meskipun itu bukan sesuatu yang enak. Ibu bapak, dengar ini, tujuan kita mengikut Tuhan bukan bahagia. Tujuan kita mengikut Tuhan bukan supaya diberkati. Tujuan kita mengikut Tuhan adalah supaya kita taat kepada Tuhan. Sebab kalau kita taat kepada Tuhan, kita pasti diberkati. Kalau kita taat pada Tuhan, kita pasti bahagia. Jadi jangan bahagianya yang dicari, jangan berkatnya yang dicari, jangan sukacitanya yang dicari, jangan kesembuhannya yang dicari. Carilah ketaatan kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah taat kepada Tuhan, semuanya itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang saya ingin bicarakan hari ini, yang saya bilang nggak enak, tapi kalau kita lakukan, kalau kita taat, ada berkat besar. Itu yang akan kita baca dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, sama-sama kita baca. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus tahu bahwa dia harus mengampuni. Nah, sekarang dia tanya Yesus, dia bilang, berapa kali aku mengampuni saudaraku kalau dia bersalah? 7 kali? Wah, dia pikir 7 kali ini ada banyak ini. Tapi Yesus bilang bukan 7 kali, tapi berapa? 70 kali 7 kali lagi. Buang dulu kalinya, memang yang di belakang. 70 kali 7 saja sudah 400.
490, belum lagi kali. Dan yang dimaksudkan 490 bukan hari ini 10 ya, ingat, awas. Besok 10 kak. Satu bulan ini betul 100, awas, orang yang melala. Kalau udah sampai 490, 20 kali ya. Udah sampai 489, sekali nari, tereko. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ini kita bisa mengampuni orang kalau dia melakukan kesalahan kepada kita 490 kali dalam satu hari. Jadi kalau hari ini udah 30 kali kita ampuni, besok mulai lagi dia membuat salah kepada kita, hitung satu lagi, 1, 2 lagi. Lusa mulai lagi, hitung lagi 1. Keteluan tanda kaki, hitung lagi 1. Sehingga angka yang dimaksudkan dengan 70 kali 7 adalah angka yang tidak terbatas. Artinya berapa kali pun orang bersalah kepada kita, kita harus siap mengampuni. Kalau saya bertanya, apa tanda-tandanya kita sudah mengampuni? Pasti di sekeliling kita kan banyak orang yang pernah menyakiti hati kita, iya kan? Siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Coba katakan. Nggak, semua orang pasti pernah disakiti. Siapa di sini yang ingat berapa kali dia sudah disakiti orang? Nggak juga ingat ya. Kenapa? Karena sering. Saudara mau mengampuni? Mau? Amin? Amin. Apa tanda-tanda bahwa kita mengampuni? Apa tanda-tanda bahwa kita sudah mengampuni orang yang lain? Ada orang bilang begini, tidak ingat lagi, katanya. Salah. Mana bisa, kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan memang kan sejauh timur dari barat, kan? Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tuhan, dia punya kemampuan untuk tidak ingat, tapi kita manusia nggak bisa. Kita kalau udah masuk di memori kita, udah masuk di pikiran kita, apalagi peristiwanya sangat berat, nggak bisa kita lupakan. Asal kita lihat ya kita ingat, kita lihat ya kita ingat. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan pengampunan? Yang dimaksud dengan pengampunan dalam firman Tuhan ialah meskipun kita masih ingat, tetapi tidak lagi sakit hati kita. Kita ingat, tapi nggak sakit hati lagi. Gel-gel asal jumpa ngejep musuh teh, asal jumpa ngejep musuh teh. Gulari berjumpa, ada jumpa sih ingat dia kan naik dan ngejep. Gel-gel asal sidah nilak kita, sidah nilak kita, gulari dan nilak. Bisa saja sekarang kita sudah akrab sama dia. Kadang-kadang kau ingat dulu kau bikin semua aku, tapi untunglah sekarang aku udah ampuni kau. Ayo kita makan mie pangsit, aku yang terakhir. Jadi maksud pengampunan adalah bukan nggak ingat lagi, kan? Masih ingat. Kadang-kadang kita ingat, tapi bagaimana? Tidak sakit lagi di dalam, tidak sakit lagi. Boleh saya bertanya? Boleh. Adakah di hati saudara kasih? Ada? Ada. Apakah kasih? Kasih adalah reaksi waktu ditekan. Kalau tiap hari orang hari ini diantaranya ayam goreng, besok nurut emas, ketelun, BPK,
besoknya lagi diantaranya saksan, besoknya diantaranya lagi capcek. Kita sayang kali sama dia. Bagaimana? Apakah itu kasih? Bukan. Karena dia hanya berbuat hal-hal yang baik pada kita. Yang dimaksud dengan kasih adalah waktu dia berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap masih bisa mengasihi dia. Jadi pengampunan adalah menyatakan kasih yang ada dalam hati kita waktu kita tertekan. Siapa pernah di sini entah menyiram bunga, entah nyuci mobil, entah nyuci kereta, entah membasahi halaman pakai selang? Pakai selang dibasahinya gitu. Siapa di sini pernah? Hampir semua pernah ya, hampir semua pernah. Bagaimana kira-kira waktu kita ambil selang mau nyuci mobil atau nyuci kereta atau mau nyiram bunga, ternyata selangnya nggak cukup panjang, dan airnya nggak deras gitu. Airnya nggak deras, selangnya nggak cukup panjang. Bagaimana caranya supaya air itu bisa nyemprotnya lebih deras? Dipijit dia kan? Waktu dipijit dia, apa yang terjadi? Airnya tambah deras. Selang tahu kita, ya kan? Kalau untuk selang tahu kita begitu. Tapi dalam hidup ini sering kita nggak tahu bahwa waktu ada tekanan, waktu ada pijitan, seharusnya kasih kita tambah deras. Kiri kanan, kasihnya harus tambah deras. Dan supaya tambah deras harus dipijit. Dalam Mazmur 119 Mazmur 119 ayat boleh sebutkan ini. Ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Saudara ingin mendapat yang baik? Saudara ingin mendapat yang baik? Bagaimana supaya mendapat yang baik? Apa kata ayat itu? Tertindas itu baik bagiku, supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapanmu. Tapi coba bicara pada orang dunia, tertindas itu baik bagiku, mau tuh kau katanya, ya kan? Ada kau katanya. Tapi sekali lagi kita dalam gereja ini, kita datang ke rumah Tuhan, kan bukan ingin berpikir seperti orang dunia berpikir. Yang kita cari di sini ialah supaya kita bisa belajar bagaimana Tuhan ingin kita berpikir. Jadi tertindas itu baik bagiku. Percaya enggak saudara bahwa waktu kalau ada orang berbuat sesuatu yang menyakiti hati kita, di situ kita sedang sekolah. Sama seperti sekolah, ada ujian-ujian kan, ada ujian naik kelas, ada ujian naik kelas, ada ujian naik kelas. Dalam mengikuti Tuhan juga gitu. Kita selalu ingin naik kelas, ya, amin.
Amin. Tapi untuk bisa naik kelas mesti ujian. Nah, ujiannya di mana? Salah satu ujiannya itu ialah kita ditindas oleh orang lain. Ada perbuatan-perbuatan orang yang lain yang tidak mengenakan kita. Dan waktu orang menyakiti hati kita, sebenarnya kita sedang ada di satu sekolah yang sangat baik. Dan yang kita dapatkan dalam sekolah ini bukanlah pengetahuan seperti sekolah yang ada di dunia. Tapi yang kita dapatkan adalah sekolah untuk memperbaiki sifat kita, karakter kita, tabiat kita, tingkah laku kita. Itu yang kita dapatkan dalam sekolah waktu kita disakiti oleh orang lain. Itu maka tadi Mazmur 119 berkata bahwa tertindas itu baik bagiku karena aku dapat belajar. Di sekolah itu kan belajar. Saudara mau jadi orang sabar? Saudara mau jadi orang sabar? Saudara sudah sarapan? Kok aminnya? Saudara mau jadi orang sabar? Gimana kita bisa sekolah supaya jadi sabar? Anggota kita di sini banyak yang namanya sabar ya. Banyak di sini anggota sabar. Ada sabar, sabarina, sabar hati, sabarita, sabar-sabaran. Banyak. Tapi gimana? Apakah namanya membuat dia jadi orang yang sabar? Belum tentu ya, belum tentu. Padahal kesabaran itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus ya. Kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri, kesetiaan. Nah, salah satu termasuk kesabaran. Itulah buah Roh Kudus. Itu beda dengan urapan. Itu beda dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, saudara datang ke depan dan berkata, doakan aku supaya aku penuh Roh Kudus. Lalu kita sama-sama berdoa, kita menumpangkan tangan atas dia, dia bisa pada waktu itu penuh Roh Kudus. Bisa. Tapi kalau kesabaran bukan begitu. Kesabaran nggak bisa. Saudara kata, oh pendeta, aku kok suka marah. Sedikit marah, sedikit sakit hati. Aku pengen jadi orang sabar. Tolong doakanlah aku. Lalu kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah roh kesabaran. Amin. Lalu mendadak dia jadi sabar. Nggak bisa. Biar kita tumpang tangan, tumpang kaki, tetap nggak bisa. Karena sabar itu adalah salah satu dari buah roh. Dan buah itu harus ada prosesnya. Nggak bisa di situ kita tanam, pada hari itu dia langsung tumbuh dan berbuah. Nggak bisa. Dari ledong saya minta satu pohon bunga, satu pohon mengkudu. Bukan maksud saya apa-apa, di sini juga banyak bunga, di sini juga banyak bisa kita dapat buah mengkudu ditanam. Tapi saya bilang saya mau tanam itu di kompleks supaya setiap saya lihat bunga dan saya lihat pohon mengkudu, saya akan ingat kalian yang di ledong. Karena medannya yang begitu berat di sana dan banyak sana hamba-hamba Tuhan nggak tahan. Tapi kalau nanti kita hari ini kita tanam, nggak bisa sorenya langsung udah berbuah, nggak bisa. Itu memerlukan proses, ada waktu. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Sesudah beberapa waktu kemudian barulah dia akan berbuah. Roh Kudus juga gitu. Kalau buah-buah roh itu, buah roh yang 9 itu ingin berbuah dalam hidup kita, kita harus siap untuk diproses.
dan cara prosesnya inilah waktu disakiti oleh orang lain. Mana bisa waktu disakiti kita jadi sabar. Tunggu dulu. Umpamanya jalan kita, lalu orang bilang, "Ku capek babi." Lalu dia bilang, "Kayak gini dia, Bapak angkara." Pulang kita ke rumah 2-1. Dia cuma bilang babi, kita bilang dia anjing dan bapaknya monyet. Ya 2-1, menang kita kan 2-1. Kuris kemarin ada macam-macam. Lalu malam kita mulai berdoa kan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kita malam-malam kita doa, lalu Tuhan bilang 2-1. Mulia Tuhan, mulia Tuhan. Enggak lagi lah, enggak mulai besok, enggak lagi 2-1, enggak, ampuni Tuhan. Besok ketemu lagi di jalan. Kujati media. Kayak gini tadi. Waktu kita mau tambah lagi bapaknya, kita ingat kemarin 2-1. Hanya ingatlah 1-1. Sudah sabar? Belum. Sudah lebih sabar? Dari kemarin. Sekarang karena kemarin 2-1, hari ini 1-1 kan. Ada sedikit lebih sabar. Haleluya, malam-malam puji Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang 1-1. Ampunilah Tuhan, ampuni Tuhan. Besok enggak lagi. Besok ketemu lagi sama dia di jalan. Kayak dia babi. Kita mau balas, kita ingat. Ya, kayak pelautan. Di mana yang balas? Tuhan yang balas. Tuhan lagi istirahat di surga, mendapat namanya Tuhan yang balas. Siapa pula itu? Bawa-bawanya pula namaku. Tuhan bilang, kenapa pula kau bawa namaku? Malam, haleluya, haleluya, haleluya. Apapun kau bilang, kau bawa namaku pula. Kau yang berkelahi itu. Oh, puji aku Tuhan, ampuni, besok enggak lagi, besok enggak lagi, besok enggak lagi. Sudah sabar? Hah? Belum. Sudah lebih sabar? Sudah. Besok jumpa lagi. Ikra. Ya. Laku nambah nak, dia doa bukit no tahu engkau. Udah sabar? Belum. Sudah lebih sabar? Sudah. Tapi belum jauh. Tapi sudah makin lama makin sabar, makin lama makin sabar. Malam-malam berdoa, anak ada yang menteton, ada yang menteton. Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, aku juga enggak mengampuni kamu. Oh, mulia aku Tuhan, mulia aku Tuhan. Besok ketemu lagi. Babi bergerak. Kita datang dia mulai pergi sini kaki lepak. Kemudian ada dia kita lepak kita mulai bawa kita perlu dia. Udah bagaimana? Di saat kita pun lepak apa ya? Alamiah teman. Sudah sabar? Sudah. Seminggu lalu belum sabar. Sekarang kok bisa sabar? Karena kita sudah masuk dalam satu sekolah selama 1 minggu. Di mana kita sekolah?
Waktu ada orang menyakiti hati kita, di sana kita sekolah. Sekolah yang terbaik. Kalau sekolah kan ada uang sekolahnya. Dan sekolah yang terbaik selalu uang sekolahnya paling mahal. Jadi aturan, kalau ada orang yang selalu menyakiti hati kita dan akibat itu kemudian kita jadi orang sabar, pertanyaan saya, patutkah kita benci kepada dia? Atau patutkah kita berterima kasih pada dia? Hah? Jadi bagaimana caranya? Tutu cipang, tangkap mana, taruhkan ke mana, bujur teman. Engkau kalau ia jadi itu aku berbaca, aku jadi sabar. Kan begitu aturan. Jadi yang pertama, disakiti adalah sekolah karakter yang terbaik. Yang kedua, dengar ini. Sengget kamu senda. Sengget kamu. Yang kedua, orang yang menyakiti hati kita itu adalah alat Tuhan. Apa pendetanya? Alat Tuhan? Hah? Iya. Alat setan. Saudara lebih setuju mana? Orang yang mengganggu kita, orang yang menyakiti kita, saudara lebih setuju mana? Alat Tuhan atau alat setan? Coba tanya kiri kanan, menurut kamu teman kain kak dulu bilang, coba tanya. Apa katanya? Kebanyakan bilang alat setan. Mana ada orang yang menyakiti kita alat Tuhan? Tunggu dulu, mungkin dia dipakai oleh setan. Tetapi bagi kita, dia adalah alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Dia adalah alat diubah. Setan memakai dia, tapi Tuhan mengubah hidupnya untuk mengubah kita sehingga kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Mama pernah bikin teh manis untuk Bapak? Pernah? Bagaimana cara membuat teh manis? Masak air panas, oke? Satu. Terus ambil cangkir, iya kan? Udah ambil cangkir, taruh gula 1-2 sendok dalam cangkir. Kemudian taruh sedikit bubuk teh. Kemudian taruh air panas, atau air panas dulu taruh bubuk teh bisa juga, ya kan? Kan gitu ya kan? Nah, sudah itu, ambil sendok, kan gitu. Sudah ambil sendok, untuk apa sendok? Kacau. Jadi sendok itu kerjanya mengacau. Jadi sendok adalah pengacau. Okay? Siapa di rumah tidak ada sendoknya? Siapa di rumah tidak ada sendok? Dengar, saya minta pulang dari kebaktian ini nanti cari sendok dan buang semua ke tong sampah. Karena sendok pengacau. Saudara mau membuat sendok? Tidak. Kenapa? Karena kalau pengacau sudah masuk, minuman itu akan jadi tambah manis. Bilang kiri kanan, hidupmu perlu pengacau. Tapi manis. Tidak enak di awalnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak enak pada awalnya, tapi akhirnya
pasti enak. Tapi kalau tidak mau mengampuni, enak sebentar, kemudian akibatnya malah fatal. Dua minggu lalu ada seorang gembala perempuan. Biasanya laki-laki yang menceraikan istrinya, ini istrinya menceraikan suaminya. Haleluya. Lalu saya datang sama dia, saya nasihati supaya dia terima kembali suaminya. Nggak mau dia, tetap gimana pun nggak mau, gimana pun nggak mau, tetap nggak mau. Saya bilang, kamu ada putus, pasti nggak mau. Iya, enggak. Bagaimana pun saya nggak akan kembali. Oke, enggak. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni suamimu, kamu akan mengalami sesuatu yang fatal. Ya, oke. Dan akhirnya di rapat MD membicarakan, dan kemudian saya beserta dengan Pendeta Palit dan Pendeta Samuel Gojari diberi tugas mendatangi dia. Dan saya bilang pada dia, karena kamu sudah memutuskan tidak mau mengampuni suamimu, kamu harus pilih salah satu dari dua ini. Apa itu omong? Satu, pertama, kamu buat surat keluar dari GPDI. Atau yang kedua, saya pecat kamu dari GPDI. Pilih, saya beri tempo sampai akhir November. Jadi saya beri waktu sampai akhir bulan 11. Kalau dia tidak membuat surat keluar dari GPDI, saya akan keluarkan surat memberhentikan dia dari GPDI. Yang perempuan, yang laki-laki mau berdamai sama istrinya, laki-laki. Yang perempuan ini yang nggak mau. Terbalik ya, terbalik. Jadi kalau kita nggak mau mengampuni, sebentar rasanya enak, puas. Tapi akibatnya kayak wanita itu dia harus keluar dari GPDI. Dia menangis menjerit di depan saya, berlutut dia nangis. Itu waktu dia nangis karena sudah dihidangkan teh, kan sayang juga nggak diminum. Jadi ku minum dulu tehnya, pergi kami kan. Sambil dia nangis di sana. Apa boleh buat? Karena dia yang memilih. Tapi waktu kita belajar mengampuni orang, nggak enak. Tapi akibatnya akan jadi baik. Nah, saya ingin memberikan kepada ibu bapak contoh dalam firman Tuhan, bahwa kadang-kadang orang yang menyakiti hati kita, kalau kita mau terima dia, mengampuni dia, itu akan jadi alat Tuhan untuk memberkati kita. Contohnya Yusuf. Yusuf anak yang baik, dia disayangi oleh bapaknya. Tapi oleh saudaranya, dia dimasukkan di sumur. Jahat nggak saudaranya? Jahat. Dan kemudian saudaranya mengangkat dia dari sumur, menjual kepada orang Ismaili. Bayangkan, jangan capek bayangkan gitu-gitu. Tapi maksud saya, saudaranya mau menjual saudaranya. Jahat nggak saudaranya? Jahat. Saudaranya jadi alat Tuhan atau alat setan? Alat Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudaranya tidak menjual dia tetap hanya di rumah menjadi anak bapak Yakub, hanya menjadi gembala. Dia dijual ke rumah Potifar, dan akhirnya oleh Potifar dia dimasukkan di penjara. Potifar jahat enggak? Jahat. Potifar alat Tuhan apa tidak? Alat Tuhan. Kenapa? Karena kalau Potifar tidak masukkan dia dalam penjara, dia tidak bertemu dengan juru minum Raja Firaun, dan tidak ada yang bisa memberitahu Firaun waktu dia mimpi kalau Yusuf tidak masuk dalam penjara. Jadi memang Potifar jahat, tapi bagi Yusuf Potifar adalah alat Tuhan, sehingga Yusuf masuk di penjara. Akhirnya Firaun mimpi, akhirnya Yusuf menjadi perdana menteri, raja muda di Mesir.
Dan waktu kelaparan terjadi, saudara-saudaranya datang. Pendek ceritanya, waktu dia berkata, akulah Yusuf. Saudara-saudaranya semua takut, engkau cilaka. Dulu kita masukkan dia di sumur, pasti paling tidak kita pun dimasukkannya ke sumur. Itu pikirannya. Waktu mereka tahu semua. Baca dalam buku Kejadian di pasal-pasal terakhir, Yusuf memeluk saudara-saudaranya dan berkata, abang-abangku, jangan takut, karena kau dulu menjual aku. Itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita, gara-gara saudara kita 13 tahun menderita, masuk di penjara pula, lama nggak diadili, udah keluar kita jadi penguasa, nggak usah dulu Perdana Menteri, jadi Kapolres saja kita, apa kita pilih? Kita masukkan lagi semua saudara kita di penjara, telah takmu. Yusuf tidak begitu, dia berkata, engkau menjual aku karena itu adalah kehendak Tuhan. Waktu lahir anak Yusuf yang pertama, dia membuat nama anaknya yang pertama adalah Manasye. Manasye. Ya, dia tinggal di Semarang sekarang. Manasye artinya aku melupakan kesukaranku. Luar biasa ya. Gelah ula kiti ukur anak-anak. Gelah ula kiti ukur nandangin senina-senina anak bana anak-anak. Langai ku ingat. Kalau ada di antara saudara pernah disakiti saudaramu, pernah disakiti orang tuamu, kau sakit kali. Nanti kalau lahir anakmu, bikin namanya Lanai ku ingat. Jadi tiap hari Lanai ku ingat. Lalu kan orang heran, kan itu nama yang aneh. Bukan nama kapandu, gelar anak doi Lanai ku ingat. Lanai ku ingat kerina perbahanan Bapa ras senina atas turangku kerina. Dibikinnya nama anaknya Manasye. Aku melupakan semua kesukaranku. Dan waktu lahir anaknya yang kedua, dibikinnya namanya Efraim, yang artinya berbuah lebat dengan berlimpah-limpah. Saudara mau hidupmu berlimpah-limpah? Amin. Saudara mau hidupmu berbuah lebat? Saudara mau berlimpah-limpah? Saudara mau jadi Efraim? Amin. Tapi Manasye dulu. Lupakan. Aku melupakan kesukaranku, kata Yusuf. Dia mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hatinya, dan itu sebabnya hidupnya diberkati dan berlimpah-limpah. Bilang dulu kiri kanan lah, kiri kanan dulu. Yang kalau yang jauh-jauh nanti di rumah ya. Kiri kanan dulu, aku mengampuni engkau. Tapi utama tetap bayar. Ada orang yang bilang, aku mengampuni engkau. Lalu dia nggak ditanya, mana utangmu? Tapi hari itu kau udah bilang, aku mengampuni engkau. Ini bukan maksudnya soal bisnis ya. Ini maksudnya kepahitan. Lalu yang ketiga yang saya mau singgung lagi sekali ialah bahwa dalam Tuhan prinsipnya kan, kalau tidak mengampuni
maka dia juga tidak diampuni. Kalau kita kembali ke Matius pasal 18 tadi, kalau saudara nanti ada waktu di rumah, saudara membaca. Di ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi waktu Yesus sudah berbicara tentang pengampunan, itu kan di ayat 21-22, ayat 24 dia memberikan satu perumpamaan. Sebab di ayat 23, sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang ada orang berutang kepada dia, utangnya adalah 10.000 talenta. Oh, talenta itu besar, saudara. Talenta itu besar sekali. Satu talenta, jadi talenta itu uang yang sangat besar. Saya sebut aja, nanti pasti sudah dapat angkanya. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, satu talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 satu dinar upah orang kerja satu hari. Jadi 6.000 dinar itu sama dengan orang kerja 6.000 hari. 6.000 hari itu hampir 20 tahun. Jadi satu talenta, untuk mendapat satu talenta, untuk mendapat satu talenta kita perlu bekerja 20 tahun. Satu talenta, utangnya 10.000 talenta. Jadi besar sekali ya, besar sekali. Kalau upah kerja satu hari, murah-murah lah kita bikin 15.000. Kalau kerja satu hari 15.000, maka 10.000 talenta itu sama dengan uang kita 900 miliar. Berapa? 900 miliar, hampir 1 triliun. Segitulah utang orang itu sama raja. Raja bilang, bayar. Raja jual semua hartanya, istri anaknya jual semua, bayar yang 900 miliar. Ampun raja, jangan, aku bayarnya nanti. Dan akhirnya raja merasa kasihan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Lunas berapa? 900 miliar. Lunas. Senang dia. Keluar. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Keluar dia. Sampai di luar, ketemu dia sama satu orang yang punya utang sama dia. Utang orang itu ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Berapa utang orang? 100 dinar. Utangnya 10.000 talenta. 100 dinar itu kalau uang kan 15.000 satu hari, berarti 1,5 juta. Utang orang sama dia berapa? 1,5 juta. Utang dia sama raja 900 miliar. Nggak utang mudah. Langkah ini naik. Kalau dia itu bilang, ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya bayar kamu. Siapa di antara ibu bapak pernah mencekik orang?
Nggak ada ya yang mengaku. Dicekik orang. Dan itu persetujuan orang itu sujud minta sama utangku kau bayar. Dia belum tetapi dia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya, dimasukkannya orang itu ke penjara. 1,5 juta utang orang, nggak mau dia mengampuni. Padahal 900 miliar utangnya pada raja sudah diampuni. Dan waktu raja mendengar itu, apa dia bilang? Apa kata raja? Marah raja. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Baca ayat 35, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Gak enak ya? Yang enak sebenarnya biar kita gak ampuni orang, Tuhan ampuni kita, gitu yang enak. Mana lebih besar? Kalau saudara pernah disakiti, sangat sakit. Saya juga pernah sangat sakit. Sama, semuanya kita sama. Pernah kita disakiti orang sampai berhari-hari nggak bisa tidur kita. Tiap tutup mata seperti mau terbang-terbang, berminggu-minggu makan nggak enak, tidur tanyanya. Pasti semuanya pernah sama, sangat disakiti. Tapi kalau saya bertanya, mana lebih besar kesalahan orang itu kepada kita atau kesalahan kita kepada Tuhan? Coba tanya kiri kanan, apa yang gue utang, apa yang gue salah kalau kayak bantah, asalkan salah taman di bantah. Coba tanya, coba. Apa katanya? Salah kita kepada Tuhan. Boleh saya bertanya saudara? Boleh? Siapa yang hari ini baru jam 12 kan? Siapa yang hari ini, satu hari ini belum disakiti oleh orang lain? Coba katakan. Yang belum merasa disakiti oleh orang lain hari ini, coba katakan. Oke. Siapa yang hari ini sudah disakiti oleh orang lain? Yang sudah disakiti hari ini, satu hari ini sudah disakiti oleh orang lain. Coba katakan. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang hari ini belum menyakiti hati Tuhan? Kan bisa ya, kita nggak berdoa aja kan udah menyakiti hati Tuhan ya. Tadi keluar bersungut-sungut pun sudah menyakiti hati Tuhan ya kan? Dengar saudaraku, hampir setiap hari kita menyakiti hati Tuhan. Dan kalau Yesus membuat perbandingan 900 miliar dan 1,5 juta, begitulah jauhnya bedanya kesalahan kita kepada Tuhan dengan kesalahan orang kepada kita. Betapapun kesalahan orang kepada kita, jumlahnya hanya sebesar 1,5 juta kalau dibandingkan dengan kesalahan kita kepada Tuhan 900 miliar.
Kalau kita beli mobil, gelatah dulu supaya ibu bapak tahu bagaimana bedanya. So, kalau hanya angka-angka saja, saudara mungkin nggak gitu jelas bedanya salah orang sama kita, sama salah kita sama Tuhan. Kalau kita beli mobil, kalau beli seperti mobilku itu aja lah ya, itu kan nggak mahal. Ya kalau dijual berapa? Paling 35 juta. Bikinlah 50 juta satu yang agak lebih bagus. Kalau kita beli mobil yang harga 50 juta dengan uang 900 miliar, maka kita bisa membeli mobil seperti mobil saya itu, jumlahnya 18.000 mobil. Berapa? 18.000 mobil. 10.000 seperti mobilku itu. Mobil itu kan panjangnya kira-kira 5 meter. Kalau kita antrikan, kita bikin baris semua, tapi supaya jangan tabrakan, bikinlah jaraknya 5 meter. Satu mobil jaraknya 5 meter, lalu satu mobil lagi jaraknya 5 meter. Semua dibariskan supaya jalan jangan tabrakan. Kalau setengah meter nanti kan tabrakan. Jadi kita bikin antri mobil, tiap 5 meter satu mobil, tiap 5 meter satu mobil, tiap 5 meter satu mobil. Mobilnya jumlahnya 18.000, maka kita akan menemukan mobil kita itu antri baris sepanjang 180 km. Kalau dari Brastagi ini kita bariskan, terus dari sini baris terus sampai di Medan, keliling sampai ke Siantar, baris semua mobil kita. Dari Brastagi sampai di Medan, sampai di Siantar. Itulah utang kita pada Tuhan. 180 km semua mobil kita. Utang orang lain sama kita. Kalau beli mobil kira-kira gimana? Kurang satu mobil. Bannya saja. Cuman bisa beli ban, itu pun nggak ikut ban serapnya. Kalau sama ban serapnya nggak cukup 1,5 juta sama longkangnya. Bannya sama longkangnya nggak cukup, cuman bisa beli 4 bannya. Segitulah utang orang sama kita, utang kita sama Tuhan 18.000 mobil. Lalu sekarang Tuhan bilang, kalau kau tidak ampuni 4 ban mobil orang, utangmu yang 18.000 mobil bayar, katanya. Pilih mana yuk? Mana lebih baik ampuni aja yang 4 ban, lalu utang kita yang 18.000 mobil diampuni, atau kita minum yang 4 ban, Tuhan pun nges pula sama kita bayar 18.000 mobil. Pilih mana? Pilih mana? Biar aku gak mengampuni kau, Tuhan pun gak mengampuni, gak apa. Nanti kita hitungan. Atau udahlah kau ampunilah kau, biarpun kau menyakiti hatiku, nggak apa-apa, kau ampuni kau, sebab Tuhan pun sering kusakiti, Tuhan juga ampuni aku. Pilih mana? Tidak usah mengampuni atau mengampuni? Mengampuni. Adakah pilihan lain? Bagaimana kalau kira-kira setengah kita ampuni, setengah enggak? Tuhan pun gitu, setengah diampuni, setengah enggak. Berarti udahlah, utangmu kan 1,5 juta, bayarlah 750.000, nggak apa-apa. Ayo, Tuhan pun bilang, udahlah, utangmu kan 18.000 mobil kan, bayar aja lah 9.000 mobil. Pilih mana? Tidak ada pilihan kecuali kita siap mengampuni semua orang yang bersalah.